Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika STKIP Melawi. Saya akan memenuhi tugas wawancara untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan mewawancarai seorang ibu guru dengan tema wawancara saya kurikulum belajar merdeka. Baiklah, sekarang saya sudah bersama salah satu guru dari SMA mana, Bu? SMA Negeri 1 Belimbing. Ya. Baiklah, Ibu bisa tolong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Selvia J, biasa dipanggil Ibu Selvia. Ibu mengajar mata pelajaran matematika pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belimbing. Baiklah. Sebelumnya saya izin meminta waktunya, Bu, sebentar untuk mewawancarai Ibu untuk tugas mata kuliah kami. Lalu saya ingin minta waktunya untuk Ibu menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru, terutama Ibu. Dalam mata pelajaran matematika ya. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya ini lebih nyaman dipakai kurikulumnya karena apa? Karena dia mengarah pada karakteristik anak. Sedangkan dari kurikulum yang sebelumnya K13 kebanding dengan Merdeka Belajar ini dia tidak terlalu membebankan seorang murid juga. Karena apa? Karena di sini guru sebagai tugasnya hanya fasilitator. Yang diutamakan kepada anak itu adalah prosesnya, di mana seorang guru tidak boleh menuntut hak anak, seorang guru hanya sebagai penuntun. Nah, terutama dalam pembelajaran matematika, kenapa Ibu katakan ini enak dibanding dengan kurikulum sebelumnya? Karena dalam pembelajaran matematika diterapkan untuk menggunakan Merdeka Belajar. Ini kan dalam Merdeka Belajar seorang guru itu harus menghambakan seorang anak. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pendidik itu harus menghambakan seorang anak, dengan arti kata memuliakan seorang anak. Nah, di sini anak-anak boleh bereksplorasi, boleh mengungkapkan ide-idenya. Mau pembelajaran matematika itu, pembelajaran matematika itu gini loh Bu, biar asiknya. Bu, pembelajaran matematika boleh menggunakan alat peraga nggak Bu? Bu, pembelajaran matematika boleh presentasi nggak Bu? Nah, dalam kurikulum Merdeka, seorang pendidik harus harus meminta pendapat dari anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Di awal tahun itu harus ada kesepakatan kelas, bagaimana nanti proses pembelajaran di kelas itu nyaman buat seorang murid dan nyaman juga sebagai pendidik, sebagai gurunya. Karena di sini dalam kurikulum Merdeka dia berpusat kepada anak. Bukan kita kayak kurikulum yang sebelum-sebelumnya seorang guru hanya ceramah dan seorang anak hanya mendengarkan. Tidak. Dalam kurikulum Merdeka semuanya sama-sama punya partisipasi untuk aktif. Karena apa? Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi yang dituntut untuk aktif adalah seorang siswanya. Bukan dituntut seorang guru menuntun siswanya supaya lebih aktif lagi dengan cara belajar mereka. Siswa punya keunikan belajar seperti ini loh. Jadi pembelajaran di kelas supaya lebih aktif itu seperti apa? Yaitu dibuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya kurikulum Merdeka itu memudahkan para guru ya? Iya, memudahkan para guru dan memudahkan para siswa juga. Karena apa? Setiap tahun memang kurikulum itu harus berubah. Bukan setiap tahunnya, memang setiap beberapa tahun sekali memang pemerintah biasa mengadakan perubahan kurikulum. Karena apa? Memperhatikan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Baiklah. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, serta solusi dari para guru untuk mengatasinya? Kalau seorang guru, terutama di satuan pendidikan, yang dikatakan bahwa perubahan kurikulum itu kan menyeluruh. Kalau dikatakan tidak ada kesulitan itu kayaknya mustahil, karena memang setiap orang itu perlu beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, perlu mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi yang namanya perubahan kurikulum, terutama kurikulum Merdeka Belajar.
Karena Merdeka Belajar ini dari perangkat ajarnya saja itu berbeda dengan yang sebelumnya. Bukan berbeda, hanya saja dia lebih spesifik, lebih diperkecil lagi untuk perangkat ajarnya. Terus untuk solusinya, Ibu rasa sih kalau untuk solusinya itu seorang guru memang harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang ada di pada satuan pendidikan. Karena seorang guru ini mau seperti apapun keadaannya, berubah seperti apapun kurikulumnya, dia harus tetap mau berubah. Karena apa? Kalau tidak berubah, tidak mengikuti kurikulumnya yang ada, ya otomatis dianya akan ketinggalan sendiri. Karena memang kalau kurikulum berubah, seorang guru memang harus dituntut untuk menyesuaikan diri. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sosialisme dan hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Nah, untuk hasil belajar, ini kan dalam kurikulum Merdeka Belajar, yang dituntut dari seorang anak itu bukan hasil akhirnya, tetapi prosesnya. Nah, berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya melihat hasil akhirnya, kalau kurikulum Merdeka Belajar, ini yang dinilai adalah suatu prosesnya. Nah, suatu prosesnya yang di dalam Merdeka Belajar ini dikatakan juga ada P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Nah, dari P5 ini, seorang anak nanti dituntut untuk kreatif. Nah, kreativitas mereka akan dituangkan dalam P5. P5 ini adalah suatu proyek, bukan hanya untuk menghasilkan produk saja, yang dinilai ada elemen-elemen P3-nya. Nah, nanti di situ yang dinilai adalah prosesnya, bukan nilai akhirnya. Bukan nilai akhir dari sesuatu yang mereka dapatkan. Misalkan matematika, nilai rata-ratanya yang dia dapatkan adalah 80, dia adalah 70. Nah, yang diambil itu bukan nilai akhirnya, tapi proses dia mencapai nilai tersebut. Baiklah, terima kasih Bu karena sudah mau diwawancarai kami dan sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Baiklah, sekian wawancara dari kelompok kami, saya Aulia dan rekan saya Mita Soraya. Sekian wawancara dari kami. Sekian, terima kasih.